Oke teman-teman, membahas tentang job cowok ini masih ramai sekali ditanyakan. Kenapa sih Miss Yuni itu memerangi banget dengan job cowok? Karena gini loh Mbak, bukan saya sombong atau bagaimana ya. Banyak orang-orang baru di dunia persilatan, di agent itu promosi job cowok dengan mengatakan kerja jadi AC lah. Sebenarnya saya pribadi itu ditawarin oleh majikan-majikan Hongkong. Bahkan cecenya juga datang ke tempat saya mengatakan majikannya butuh job ini, cuci AC, bikin benerin kulkas atau ini. Saya juga dapat informasi itu. Tapi karena majikan tidak tahu, akhirnya saya memberikan edukasi sama majikan. Kenapa? Tidak semudah yang mereka bilang. Ya benar, di restoran-restoran Hongkong itu butuh job cuci piring. Di daerah-daerah tertentu itu butuh pengepekan barang, kirim sayur, itu bener ada. Cuman di Hongkong itu tidak ada working visa buat orang yang ada di luar. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Karena saya itu memproses cowok yang ada di kebun. Jadi saya itu memproses job cowok yang ada di kebun. Bagaimana prosedur awalnya untuk bisa hiring job cowok di kebun? Apa yang dilakukan oleh majikan pertama kali? Jadi pertama kali majikan itu promosi di Hongkong dan tidak ada pegawai, tidak ada orang lokal Hongkong yang mau bekerja di kebun tersebut. Setelah itu melakukan promosi setengah tahun dan tidak ada lagi orang lokal yang mau bekerja. Setelah itu berdasarkan term and condition dan berdasarkan persetujuan dari labor, mengambilnya berapa orang? Tanahmu itu berapa luas? Orang mana yang disetujui? Jadi mereka ditulis orang-orang mana yang disetujui. Dan di labor sendiri itu diadakan promosi juga, membantu kalian, membantu company tersebut atau kebun tersebut untuk mencarikan orang. Jika memang benar lokal sudah nggak ada, itu baru diizinkan untuk mencari orang luar Hongkong. Baik itu Indonesia, Bangladesh, Cina, Pakistan, atau India, atau mana aja, Filipina. Tapi selagi di Hongkong masih ada orang lokal peminatnya yang mau bekerja, itu nggak bisa hiring orang luar negeri. Jadi nggak bisa. Terus tiba-tiba kalian promosi job bangunan, job laundry, job restoran, itu nggak ada. Kenapa saya berani debat? Karena saya juga pernah bekerja di restoran Italia. Mereka membutuhkan cuci piring 5 orang di berbagai restoran. Saya nyuruh apply keluarga saya untuk cuci piring. Ternyata nggak bisa. Sudah panjang kali lebar. Dan saya juga membantu perusahaan saya untuk apply orang Italia. Itu mudah sekali. Hiring chef sama hiring cuci piring itu lebih mudah. Hiring chef, apalagi laundry. Dan dengan umur 45 tahun, batas maksimal kalian tuliskan di job-job itu 45 tahun. Mbak, jika job profesional itu mentoknya 28 tahun. Kemarin ada dokter dari Indonesia, dokter binatang, ada kok. Tapi dengan panjang kali lebar setelah nyampe sini sama perusahaannya, bukannya jadi dokter hewan, malah kayak melihara anjing di Yunlong. Ada data-datanya di saya, ada pengalaman yang bisa di-sharekan. Apakah tidak ada job profesional? Ada. Tapi syarat-syaratnya panjang kali lebar, pendidikannya, selektifnya di imigrasi. Miss Yuni ini memang benar ada job di salon. Mbak, keluar visanya dulu baru kamu promosikan. Kamu bawa adikmu, keponakanmu, semuanya dulu ditawarkan dulu. Habis itu proses visanya. Jika kamu sudah bisa mengeluarkan visa tersebut, visa profesional, baru kamu keluar-keluar di media sosial. Teman-teman saya yang bekerja di agent yang sudah 15 tahun ke atas, 10 tahun ke atas, 20 tahun ke atas, kenapa mereka tidak promosi? Emangnya mereka nggak tahu? Emangnya mereka nggak tahu ada job cowok? Memangnya mereka nggak ngerti? Mereka ngerti. Karena memang sangat sulit sekali. Kenapa sih agen-agen yang lama itu
tetap jadi staff aja. Staff agent yang lama-lama tanya indah. Teman-teman saya yang lama-lama itu, yang jadi staff dari dulu itu, mereka nggak mau membuka perusahaan agent sendiri karena memang riweh, sulit banget. Ada term and condition yang kalian tidak pahami. Berapa banyak sekarang agent-agent baru tapi tidak tahu peraturan. Kenapa saya bilang tidak tahu peraturan? Berani menyuruh anak-anaknya part time, itu sama aja kalian nggak tahu peraturan. Karena banyak agent-agent baru menyepelekan. Terus ada cece-cece yang part time cari ceperan. Karena mereka tidak tahu bahwa itu membahayakan temannya sendiri. Yang mereka tahu, mereka jadi calo, mereka dapat uang ceperan 500. Bodoh amat dengan orang-orang yang terjerat di dalamnya. Bodoh amat. Visa mereka nggak turun, urusan mereka. Di penjara juga TKW yang kalah. Para pekerja migrannya yang kalah. Sementara calonya tetap tersenyum, nggak ada masalah. Disuruh part time, visa gagal, bukan calonya yang bermasalah, bukan staff agentnya yang bermasalah, kamu. Jadi saya selalu mengingatkan, kenapa sih saya cerewet banget, nggak boleh part time, nggak boleh siko, nggak boleh ini. Apakah kalian kira Koko Thomas tidak merasa bahwa maknya itu ribet? Koko Thomas merasakan keribetannya maknya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ya karena memang pada kenyataannya saya tidak ingin anak saya terjerumus. Orang bilang, oh kan juga hoyi ya, hoyi liang, hoyi goyang, tak. Fun fact. Saya selalu ngajarin Koko Thomas, anak buahnya mau part time nggak boleh. Koko Thomas ambil uangnya anak, saya bilang nggak boleh. Jadi kalau sampai ada orang promosi ini, promosi itu, berhati-hati mbak. Saya bukan inginnya beradu kekuatan dengan kalian yang hebat di luar sana. Buktikan dulu kekuatan kalian, kehebatan kalian, baru kalian adakan promosi. Kalian masih agent baru, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kalian belum benar-benar masuk imigrasi, kalian belum benar-benar masuk labor. Bagaimana prosesnya? Mana ada visa pembantu, habis itu kerja di restoran sayang. Jangan memberikan informasi yang menyesatkan. Bukannya saya menyombongkan diri. Podcast sama saya 1 jam. Podcast sama saya 1 jam. Jika ada job cowok, bangunan butuh 15 orang. Saya kasih kamu 1 jam 20 juta. 1 jam 20 juta. Tapi jika kamu tidak bisa memberikan buktinya pada saya, siap-siap saja. Karena yang melihat podcast saya akan minta dari labor juga untuk menjadi saksi, mendengarkan rekaman itu. Karena saya juga ingin belajar nih kalau memang benar-benar ada. Tapi jika kalian promosi di media sosial sementara kalian tidak tahu kebenarannya, masih katanya. Yang berbahaya itu kalian loh mbak. Orang Hongkong cuman promosi saja, uangnya masuk kalian ditendang. Dan tahu nggak saudara-saudaramu yang menangis? Berapa banyak job cowok yang datang ke sini mbak, nggak longsor kamu itu. Setelah sampirin Monica, setelah Monica Yeni, setelah Yeni Mbak Asih, besok siapa lagi? Mbak Yanti, siapa lagi? Nggak cukup tak membuat air mata saudara-saudara kita yang dari Indonesia? Nggak sedih tak kalian? Melihat Made, Nilo, Eko, Setia, Rudi, Leli terdampar di luar sana jadi anak kaburan. Kalian cuma dapat 500 sampai 1 juta, 2 juta, paling besar 5.000. Kamu tahu, saudara-saudaramu yang dari Indonesia jual apapun demi bisa bekerja di Hongkong. Menjual perhiasan emaknya. Dia bekerja di Taiwan, ngumpulin uang dari Taiwan. Pulang ke Indonesia beli kalung. Habis itu uangnya, kalungnya emaknya dipinjam untuk bondo bekerja di Hongkong. Nyampe di Hongkong kelontang-kelantung. Nggak cukup tak cerita-cerita yang masuk di konten saya? Nggak ngeri kalian? Dan kalian pasti tahu orang Hongkong itu tahu aturan semuanya. Agen-agen Hongkong itu semuanya tahu aturan. Berapa banyak agen yang ditutup oleh labor department? Berapa banyak mbak?
Agen-agen yang menyita paspor. Berapa banyak agen yang meminta uang? Berapa banyak agen yang ditutup oleh KJRI saat ini karena mereka sebagian besar menjadi rentenir. Loh, agen. Dan kamu percaya sama agen-agen tersebut? Dengan memasukkan teman-temanmu di agen tersebut, sama aja engkau membunuh saudaramu sendiri. Kamu menghisap darah saudara-saudaramu sendiri. Tego teman mbak. Job cowok selalu saya katakan, duduk bareng sama saya. Jika ada job cowok di Hongkong 15, butuh 15 orang kerja bangunan. Renio mbak, suami saya juga tahu kok itu. Term and condition-nya ngomong sama saya akan ikuti itu. Dan saya promosikan di media sosial jika itu memang benar. Tapi kalau itu adalah sindikat, apalagi kamu adalah pekerja migran di sini, kowe iki golek sandang pangan urip nek desane wong, nek negarane wong. Kalau kamu tidak mensyukuri gaji kamu ingin mengharapkan tambahan dan tambahan, ya sudahlah. Kamu tidak akan paham penderitaan orang-orang di luar sana. Ya. Jadi buat teman-teman yang masih promosi job cowok, laundry, bangunan, supir atau apapun, kok tego sama mbak? Untuk menjadi sopir di Hongkong itu, pertama kali kamu harus bekerja menjadi pembantu. Ini tahapan pertama. Setelah itu jadi pembantu, minta izin sama majikan mau belajar les nyopir. Biayanya juga tidak murah, itu sangat mahal sekali. Setelah kamu punya SIM Hongkong pun, kamu itu tidak bisa nyupir, nggak bisa langsung bawa mobil. Nah, bagaimana caranya? Di first contract, di pertama kontrak kedua, kamu itu cari majikan yang mengizinkan kamu bawa mobilnya. Jika ada, setelah kamu mendapatkan lisensi yang panjang kali lebar itu, barulah kamu cari majikan yang mengizinkan kamu menjadi supir. Setelah menjadi supir, kontrak kerjamu itu mbak ditambahi kertas putih. Paham? Jadi nggak ujuk-ujuk marot ada job supir umur maksimal 45 tahun, enggak gitu. Jadi proses untuk menjadi supir di Hongkong itu nggak mudah. Anak saya, anak lokal sini, mau ambil SIM-nya mobil aja angel. Ya. Lah kok kamu tiba-tiba ujuk-ujuk promosi job supir? Nggak jelas sama ini mbak. Sok tahu ah. Tega-teganya kalian mempromosikan job-job yang kalian nggak pernah tahu. Bahkan kamu masih agen-agen baru. Job supir. Coba jalani dulu. Hidup ini proses. Jangan mentang-mentang kamu punya agen, terus ada skala job apa langsung kamu promosikan. Jalani dulu, tumuk-tumuk dulu. Karena dampaknya itu pada saudara-saudaramu yang ada di Indonesia. Jika memang ada job segampang itu, bawa ponakanmu, adikmu, mbahmu, dulur-dulurmu, biar merasakan proses itu. Karena saya sendiri sudah mencoba. Teman saya ngapain kamu nggak bawa saudaramu? Nggak Yun, angel Yun. Give up aku Yun. Saya nggak. Saya orang pertama yang berani banget melakukan apapun. Dan hasilnya saya tahu bahwa apa yang saya lakukan itu sia-sia. Tapi saya punya ilmunya. Ngurusin di labor seperti apa, ngurusin di imigrasi seperti apa. Jadi buat teman-teman yang ada di luar sana yang promosi job cowok, dan saya juga melihat ada orang yang mengatakan, oh banyak kok job cowok di sini, Halo, kamu aja dulu di Hongkong nggak seperti itu loh. Kalau nggak menikah dengan orang Hongkong untuk mendapatkan KTP Hongkong, juga tidak mudah untuk mendapatkan job cowok, menjadi job cowok. Dan yang anehnya, cowok kalau sudah menikah dengan janda Hongkong, cowok Indonesia itu sok-sokan selingkuh. Ini sangat memalukan sekali.
Jadi cowok-cowok yang ada di Indonesia itu giliran mendapatkan cinta dari janda Hong Kong, jandanya orang Cina yang berasal dari Indonesia, sombong banget. Cowok yang dari Indonesia selingkuh. Orang dia permanen selingkuh ya didepak lah. Sok-sokan selingkuh. Nyawa orang komplit wis selingkuh gorong soge. Ya jelas lah, banyak sekali janda-janda Hong Kong itu menikah dengan orang Indonesia, takut suaminya kalau sudah jadi permanen meninggalkan dia. Nah, ini caranya agar suamimu tidak menjadi permanen. Satu, jangan pernah jadikan dia permanen. Ya kayak saya dulu itu, dikeluarkan dari Hong Kong lebih dari 6 bulan, nggak mungkin jadi permanen. Siapapun perempuan janda Hong Kong, jika dia menikah dengan orang Indonesia, laki-lakinya orang Indonesia, setelah itu kalau kamu tidak ingin si laki-lakimu ini meninggalkanmu, caranya agar dia tidak bisa jadi permanen, keluarkan dia dari Hong Kong setelah dia mendapatkan KTP Hong Kong. Setelah menikah denganmu 2 tahun 3 tahun, keluarkan dia dari Hong Kong lebih dari 6 bulan. Gak bakalan bisa dia jadi permanen. Gak bakalan bisa dia jadi permanen. Ini terjadi pada saya soalnya. Karena dulu pernikahan saya dengan suami saya nggak tahu karena seperti itu. Karena itulah, untuk menjadi saya hari ini itu prosesnya panjang kali lebar, Mbak. Panjang kali lebar. Jadi ini ya, buat janda-janda Hong Kong, jika kamu menikah dengan orang Indonesia, bujang kayak duda kayak atau apapun, jika kamu tidak menginginkan dia jadi permanen, keluarkan suamimu itu dari Hong Kong lebih dari 6 bulan. Taruhan gak bakalan bisa jadi permanen kamu. Ya ini kenyataannya ya. Jadi ya seperti itu ceritanya. Banyak sekali cerita-cerita itu. Jadi buat teman-teman, hidup di Hong Kong ini tidak mudah. Semua butuh perjuangan. Dan saya yakin dan percaya tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini. Kamu pasti bisa, dan sukses selalu. Salam hormat, berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih dan bye-bye.